Banyak dari CEO yang psikopat, bagaimana penjelasannya? Simak di video kali ini. Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan bahas satu hal yang menarik, yaitu mengapa banyak para CEO yang punya kecenderungan psikopatik yang tinggi. Kalau teman-teman baca beberapa penelitian di barat, salah satunya dari Paul Babiak, salah satu pakar berkaitan dengan psikopatik, penelitian beliau menemukan bahwa sebagian besar CEO atau sekitar 20% CEO itu punya kecenderungan psikopatik yang tinggi. Nah, hal ini ketika dikomparasikan dengan di populasi pada umumnya ini sekitar hanya 1% dari populasi yang punya kecenderungan psikopatik. Nah, di level CEO ini tingkatnya lebih tinggi lagi, sampai 20%-an. Nah, pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kenapa para psikopat ini bisa masuk ke dalam posisi yang tinggi dalam sebuah perusahaan? Nah, maka kita perlu mengetahui dulu seperti apa sih kecenderungan orang-orang dengan psikopatik. Nah, pertama yang perlu kita ketahui, yang namanya psikopatik ini tidak berarti bahwa dia akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Psikopatik lebih kepada sebuah trait, sebuah kecenderungan di mana seseorang tidak bisa merasakan perasaan sakit yang dirasakan oleh orang lain. Jadi saat ada orang lain sakit, seorang psikopatik itu tidak merasakan sakit yang sama. Saat ada orang lain kecelakaan, sakit, dan sebagainya, orang yang psikopatik itu otaknya tidak berfungsi seperti mana otak normal pada umumnya. Bahkan ketika di brain scanner kalau otak kita orang normal pada umumnya, saat melihat orang lagi ada kecelakaan, kakinya patah, atau mungkin jarinya kepotong, lagi masak, dan sebagainya, maka otak kita yang merasakan sakit itu juga menyala. Nah, sedangkan orang-orang psikopatik, otaknya itu bagian emosinya tidak menyala. Nah, hal ini membuat mereka kemudian, kalau kita lihat psikopatik yang berakhir menjadi pembunuh berdarah dingin, mereka tega untuk membunuh korbannya, memutilasi korbannya, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, itu psikopatik yang nanti dia punya kecenderungan untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Tapi psikopatik tidak hanya yang akan berakhir di penjara, tapi juga menjadi CEO itu juga biasanya punya kecenderungan psikopatik yang tinggi. Kenapa? Karena orang-orang dengan kecenderungan psikopatik ini, dia punya charming yang sangat tinggi. Dia punya kecenderungan charming, dia tidak grogian orangnya, dia sangat karismatik, sangat berani untuk tampil di hadapan publik, tidak ragu, tidak kemudian orangnya tegaan gitu ya. Nah, sehingga kemudian orang dengan kepribadian seperti ini, mereka sangat cocok, dalam tanda kutip ya, sangat cocok ketika pada posisi eksekutif. Mereka tega untuk mem-PHK karyawannya jika dirasa itu untuk kebutuhan perusahaan. Mereka tega untuk menyikut perusahaan-perusahaan lain. Mereka tega melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan posisi atau hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian mereka akan cenderung lebih cepat naik pangkat menjadi posisi-posisi eksekutif, di mana dengan kecenderungan kepala dingin, tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan empati, sehingga mereka sangat rasional dalam proses pemilihan kebijakannya, sehingga mereka pada posisi lebih mudah mendapatkan posisi-posisi di eksekutif. Nah, hal inilah kemudian kenapa kalau kita lihat para CEO, para pebisnis kelas atas, mereka tega, mereka punya kecenderungan untuk tega ketika dihadapkan pada posisi-posisi yang memberikan kerugian pada banyak orang. Nah, misalnya apa? Misalnya mungkin perusahaan teknologi ternama yang mereka menjual data dari para pelanggannya. Nah, mereka tega untuk melakukan hal itu. Misalnya seperti Facebook yang menjual data, atau Instagram dan lain sebagainya, yang produk-produknya sebetulnya punya efek negatif terhadap konsumen, tapi mereka secara tega untuk tetap mempromosikan atau membuat para konsumennya itu mengkonsumsi barang-barang jualannya. Atau mungkin seperti HP, gadget, dan lain sebagainya, di samping berbagai macam penelitian sudah menunjukkan dampak negatif dari gadget ini, tapi mereka tetap senantiasa mempromosikan itu. Atau mungkin seperti perusahaan rokok. Kita tahu semua bahwa rokok itu berbahaya untuk tubuh. Tapi kenyataannya orang terkaya di Indonesia itu adalah pemilik perusahaan rokok. Yang mana mereka mengambil keuntungan, mereka kaya, menjadi orang terkaya di Indonesia dari jualan atau membuat orang-orang di Indonesia ini kecanduan dan kemudian kena dampak negatif dari rokok tersebut. Nah, tidakkah orang-orang seperti ini punya kecenderungan psikopatik, nirempatik? Mereka tidak empati terhadap para konsumennya. Mereka bodoh amat dengan apa yang terjadi pada konsumennya. Yang penting konsumenku ini senantiasa membeli barang-barangku. Yang penting konsumenku ini tetap menjadi loyalisku. Nah, itulah yang kemudian kenapa para orang-orang dengan kecenderungan psikopatik, dia tega untuk melakukan segala hal, untuk menyingkirkan pesaingnya, untuk mengelabui atau menipu para konsumennya, sehingga ini
bisa jadi akan menimbulkan kecenderungan yang berbahaya terhadap para konsumen, terhadap masyarakat pada umumnya. Di mana posisi-posisi eksekutif ini, orang-orang yang sangat berkuasa di negeri ini dan di seluruh dunia adalah orang-orang yang sebetulnya tidak benar-benar memiliki empati terhadap masyarakat pada umumnya.